Halo, selamat sore pemirsa. Hai, senang banget ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pintar. Kita berjumpa lagi bersama Lani di sini. Dan juga ada Mela di sini. Kita bakal ngobrolin berbagai macam hal menarik, tapi pastinya juga perlu insight ya Lan ya buat kita semua. Mela gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan semangat banget hari ini. Lani sendiri gimana Lan? Lani juga semangat dan juga sehat hari ini. Ya. Bener nih. Bener. Tadi katanya sedih. Enggak sih kayaknya. Kenapa? Karena Pildo nih kayaknya. Gara-gara jagoannya kalah pemirsa. Tapi tetap senang dong, euforia Pildo ini makin bagus, makin semarak gitu ya. Betul banget. Dan jangan lupa nih sebentar lagi kita bakal ada di babak yang kita nanti-nanti semua ya. Dan penentu pastinya ya. TVRI Kalimantan Selatan membuka lapangan seluas-luasnya. Untuk nobar ya, nonton bareng. Silahkan ceknya di Instagram TVRI Kalsel. Betul banget. Dan kita hari ini seperti biasa akan membicarakan tema yang menarik dan juga bagus, Bella ya. Yup. Bersama narasumber yang luar biasa juga. Betul sekali. Dan seperti biasa lah nih, kalau di Ngopi kita biasanya bakal mengundang narasumber anak muda dari benua yang entah itu berbakat, kreatif, atau mungkin juga berprestasi lah nih ya. Supaya nih anak-anak muda lainnya bisa mendapatkan apa ya, bisa dibilang mendapatkan inovasi-inovasi terbaru dan menjadikan narasumber-narasumber kita itu role model. Benar, gitu. dapat motivasi gitu Mela ya. Betul. Nah, narasumber hari ini pemirsa ya itu berhubungan dengan dunia pendidikan Mela. Wow. Kabarnya dia ini seorang relawan pengajar di Banua ini. Oke, kalau ngomongin tentang dunia pendidikan itu kayaknya luas banget Luas deh banget, ya. Mela, benar. Karena gimana ya, kalau untuk skala luasnya itu pendidikan udah banyak banget, entah itu ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, belum lagi perbahasaannya lah nih ya. Entah itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Benar. Nah, kalau ngomongin tentang pendidikan, ini salah satu hal yang sangat penting untuk kita sebagai warga negara Indonesia ya. Karena ini salah satu apa ya, hak kita. Pilar kehidupan. Betul, ini hak kita sebagai warga negara Indonesia untuk mendapat pendidikan yang layak. Benar. Dan hari ini kita akan mengulik narasumber kita, tapi bukan tentang bagaimana dia mengajar, tapi tentang bagaimana kisah guru relawan ya. Jadi bukan sekedar mengajar doang, tapi bagaimana pengalaman dia untuk mengajar selama ini. Betul sekali Lani. Nah pemirsa, pas banget untuk tema kita hari ini adalah lebih dari sekedar mengajar, yaitu kisah seorang guru relawan. Kayaknya kita langsung aja deh ya. Langsung ya, kita panggil narasumber kita ini seorang pengajar dari Banua Mengajar di Banua Kalimantan Selatan. Ada Reja Pratama. Halo Reja. Bisa dibilang Mas Guru mungkin ya. Mas Guru, silakan Mas Guru. Mas Guru sih. Pak Guru agak ini. Guru. Ini kita manggilnya Bapak ya. Iya boleh. Oh, berarti jangan. Nggak boleh. Berarti jangan. Senyamannya aja. Reja, gimana kabarnya Reja? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat Reja. Sehat. Semangat. Semangat terus. Ini habis ngajar atau gimana nih pakaiannya? Enggak. Tadi habis dari kampus lagi ada Lagi urusan. santai. Oh gitu, berarti Reja ini masih berstatus sebagai mahasiswa juga nih? Iya, saya mahasiswa semester akhir, semester 8 ya, pejuang skripsi. Pejuang skripsi. Semangatin gak nih? Terserah. Udah di mode, sih katanya. udah di mode pasrah itu Iya, kan itu berarti. di mode pasrah. Oke deh pemirsa, jadi narasumber kita adalah Reja, seorang pengajar di Banua Mengajar, tapi ternyata juga seorang mahasiswa ya. Reja boleh kenalan dulu mungkin, tadi udah sempet diinfoin semester berapa, tapi mungkin bisa kenalan lagi jurusan dan kuliah di mana dan kesibukannya apa aja sekarang. Oke. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama. Saya berasal dari Alalak Berangas, Barito Kuala, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan saat ini saya sedang menempuh semester 8 atau semester akhir. Dan saya sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Namun karena saat skripsi itu kan waktu luang tuh main banyak ya. Jadi ya supaya tetap produktif, makanya saya ikut kegiatan Banua Mengajar yang diinisiasi oleh Emis Banua. Emang waktu skripsi itu emang banyak waktu luang ya? Atau di luangnya saja nih? Sengaja di luar. Ada istilah seperti ini, Apa tuh? anak semester akhir itu apa aja dikerjain kecuali skripsi. Bener gak Reja? Bener gak? Iya itu. Tapi sebenarnya bukan hal yang bagus untuk dieksekusikan ya Reja ya. Tapi Reja mah nggak kayak gitu, Mel. Skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Alhamdulillah, dikit lagi selesai kok. Alhamdulillah. Oke, nah Reja, jadi kita pengen ngobrolin lebih banyak tentang Reja, ya bisa dibilang sebagai volunteer ya di Banua Mengajar. Tapi mungkin kita mau tahu lebih banyak dulu nih sebenarnya apa sih Banua Mengajar itu gitu. Oke, jadi Banua Mengajar itu adalah salah satu kegiatan atau program relawan volunteer yang dilaksanakan oleh Emis Banua.
Founder English Banua itu adalah Mr. Rian, atau nama lengkap beliau adalah Nur Aprian Rahmatian. Jadi beliau ini yang menjadi inisiator dalam program ini, dan beliau itu memang ingin melibatkan anak-anak muda untuk berkarya dan melakukan sesuatu yang berguna, tidak hanya untuk di kampus tapi juga harus berdampak ke masyarakat luas seperti itu. Dan Banua Mengajar ini karena ini diprakarya oleh English Banua, maka dari itu prioritas program atau bidang studi yang kami ajarkan itu adalah bahasa Inggris. Karena kan di era globalisasi seperti sekarang ini, bahasa Inggris itu memang sangat-sangat diperlukan. Karena hampir di seluruh dunia itu kan menggunakan bahasa Inggris. Dan ya sudah seharusnya setiap kita itu harus menguasai yang namanya bahasa Inggris. Gak harus yang lancar, yang penting tahu basic-basicnya aja. Benar. Bahkan sekarang kalau belanja pun pakai bahasa Inggris loh, Mela. Iya. Chris ada Chris. Iya, itu bahasa Inggris ya? Iya, terus di dunia kerja kan juga kita pakai laptop, pakai komputer, pakai PC, itu ada bahasa Inggrisnya semua kan. Kalau nggak paham gimana tuh jalanannya? Nah, ketinggalan zaman jadi. Iya, jangan sampai ketinggalan zaman, dan salah satu alat komunikasi yang paling penting itu adalah bahasa. Makanya bahasa Inggris itu merupakan salah satu yang paling penting. Artinya Banua Mengajar ini program dari English Banua tadi ya. Udah berapa lama nih ada Banua Mengajar ini? Ini sudah masuk ke bulan pertama ya, udah 1 bulan. Iya. Dan rencananya itu bakal dilaksanakan selama 3 bulan. Iya, jadi masih ongoing. Dan memang sistemnya itu seperti batch ya. Jadi kami ini batch pertama, nanti akan ada batch kedua, itu diadakan di panti asuhan yang berbeda. Kalau untuk batch pertama ini kegiatannya itu diadakan di Panti Asuhan Banua Berkah. Iya. Berarti sistemnya ini masih jemput bola, belum jemput bola. Orang yang daftar. Jadi gitu kita yang menawarkan untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak, khususnya anak-anak panti asuhan, yang dimana kan anak-anak panti asuhan ini exposure-nya kurang terhadap pendidikan. Karena mereka saja ditelantarkan oleh keluarganya seperti itu, dan di sekolah pun ya pembelajaran bahasa Inggris tidak terlalu intens, tidak terlalu mendalam, dan inilah yang menjadi kesempatan bagi kami untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka. Dan Banua Mengajar ini free? Iya, free. Kalau Reja sendiri tuh udah dari kapan nih bergabung ke Banua Mengajar? Apakah memang dari English Banua atau baru ikut saat Banua Mengajar ini hadir gitu? Kebetulan saya baru ikut, karena kemarin itu saya mendapatkan sebuah informasi dari dosen saya. Ada kegiatan nih dari Banua Mengajar English Banua. Saya lihat tuh posternya keren sih, sangat menarik, karena itu merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menarik minat orang untuk bergabung ya. Eye-catching ya? Iya, eye-catching sekali. Visualisasinya ya harus visualisasi, karena kan di zaman sekarang itu poster-poster tuh saya lihat banyak kan AI generated. Benar ya. Saya itu sampai muak gitu lihatnya. Di mana kreativitasnya ini? Tapi setelah melihat poster dari English Banua, saya lihat, wah keren nih posternya nih. Dan saya lihat orangnya, wah kayaknya emang niat nih buat jalanin, ikut Apalagi saya masih semester akhir, mahasiswa maksudnya. Di semester akhir itu jujur saya ini orangnya benci kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, makanya saya pengen nyari kesibukan biar bisa tetap produktif. Makanya saya ikut kegiatan ini. Artinya mencari pelarian gitu ya? Iya, seperti itu. Karena stigma yang ada di masyarakat, terutama di mahasiswa akhir kan, apapun dikerjain kecuali skripsi. Tapi tenang, saya skripsi saya kerjain. Skripsi saya kerjain, dikit lagi selesai. Gitu ya? Saya mau. Nggak kayak gitu. Tapi dia kayak gini. Iya, tapi saya kayak gini, tapi nggak kayak gitu loh. Raja, berarti kan Raja sendiri baru bergabung di English Banua itu ketika ada program ini berlangsung. Nah, karena ini baru bisa dibilang baru batch 1. Baru batch pertama. Udah jalan berapa lama ini? 1 bulan? 1 bulan. Udah jalan 1 bulan. Nah, selama 1 bulan ini kira-kira udah ada cerita apa tuh yang Reja dapatkan sebagai relawan gitu? Banyak banget. Serius? Padahal baru sebulan loh. Iya, karena kan saya selalu mengingat pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui. Iya, dari pendaftarannya sampai ngajarnya, terus juga kebersamaan dengan tutor-tutor lain, itu pengalaman yang sangat-sangat berkesan dan insightful sih. Kalau proses dari awalnya sendiri gimana tuh? Iya, dari awalnya kan saya sebenarnya iseng-iseng daftar ya, iseng-iseng daftar, isi link, ini, di situ ditanyain, kenapa kamu mau ikut program ini? Saya bilang alasan saya itu adalah karena saya ingin
menerapkan apa yang sudah saya pelajari selama di kampus. Karena kan kalau ilmu kalau tidak diamalkan, kalau tidak dibagikan ya buat apa? Seperti itu ya. Jadi saya ingin mengaplikasikan ilmu itu ke orang-orang. Gak harus bisa mereka, yang penting mereka tahu, yang penting mereka paham, dan yang penting mereka itu bisa memahami dasar-dasarnya aja, nggak harus yang fluent banget. Itu biarkan waktu yang menjawab. Ya. Dan karena saya ini suka dengan anak-anak ya, saya suka berinteraksi dengan anak-anak, saya juga suka bercanda, bermain dan lain sebagainya. Setelah saya mendengar kegiatan ini akan diadakan di panti asuhan, saya langsung wah kayaknya seru nih. Ya makanya dari itu saya daftar, dan saya ini juga memang suka ketemu banyak orang gitu ya. Ekstrovert ya gitu ya. Ekstrovertnya ekstrovert banget kata orang mah. Iya. Tapi bagus loh untuk pengajar ekstrovert tuh bagus jadinya, jadi bisa membaur ya. Iya. Oke. Tapi untuk Reza sendiri sebelumnya apakah memang punya background sebagai pengajar atau mungkin punya pengalaman ngajar di mana mungkin? Kalau pengalaman ngajar ya saya juga sebelumnya pernah ikut program yang ngajar di sebuah perkampungan namanya itu Creative English Society. Dan di situ saya juga mengajar anak-anak SD. Soal apa? Pelajarannya soal apa? Paling basic dari yang angka, number, huruf, terus juga kosakata sehari-hari seperti nama hewan, nama-nama benda, kata kerja dan lain sebagainya. Iya. Jadi emang punya pengalaman mengajar, makanya ikutlah Banua mengajar ini. Iya, karena saya suka ketemu banyak orang, saya suka berinteraksi dengan anak-anak, dan saya ingin hidup saya ini selalu produktif. Gitu ya, jangan mager ya, jangan mager. Apalagi kan masih muda ya. Kalau masih muda itu kan lakukan kegiatan yang bermanfaat. Jangan cuma rebahan, jangan cuma malas-malesan. Nanti kalau sudah tua menyesal tidak ada gunanya. Ini calon generasi emas 2045 Reza. Curhat sekali dia di sini ya. Reza. Terus tadi setelah bisa dibilang itu tahap awal ya. Tahap awal ketika Reza ingin bergabung menjadi volunteer, lalu setelah itu terpilihlah Reza menjadi salah seorang volunteer atau relawan tutor di Banua Mengajar. Nah, setelah itu gimana konsepnya? Tadi kan katanya juga ke panti asuhan atau gimana? Apakah itu memang udah ada program dari awal nih, atau mungkin kalian brainstorming gimana caranya harus mengajarnya, entah nunggu orang daftar buat promosi atau malah jemput bola kayak gitu? Ya sebenarnya sistemnya itu seperti jemput bola ya. Jadi sebelum program ini dieksekusi atau dilaksanakan, itu foundernya tadi Mr. Rian itu terlebih dahulu mendatangi panti asuhannya. Ya buat bilang saya mau mengadakan nih sebuah program gitu ya. Kursus bahasa Inggris buat anak-anak gratis, dan situ pihak panti asuhannya menerima dengan baik dan sangat-sangat excited ya, alhamdulillah. Setelah itu beliau baru buka pendaftaran dan mencari tutor-tutor yang layak untuk dipilih buat jadi pengajar atau relawan di program ini. Dan terus beliau itu nyari dari sekian banyak orang itu cuma 4. Saya itu cuma 4 tutor aja. Iya, dari berapa pendaftar itu alhamdulillah saya salah satu dari 4 orang itu yang terpilih. Karena kata beliau itu pengen nyari yang benar-benar berkomitmen, yang benar-benar bisa ngajar dan benar-benar bisa berinteraksi dengan anak-anak. Karena kan itu aspek penting yang harus dipenuhi. Ya karena kalau nggak bisa berinteraksi dengan anak-anak, nanti gimana ngajarnya gitu loh. Reza sendiri backgroundnya pendidikan bahasa Inggris ya tadi ya. Apalagi saya pendidikan bahasa Inggris. Jadi linear aja gitu buat nyambung di situ. Berarti kalau untuk panti asuhannya sendiri yang didatengin, ini memang fokus di satu atau kalian ke beberapa panti asuhan nih sekarang, Reza? Itu satu panti asuhan. Tapi panti asuhannya itu terbagi 2, ada yang putra sama yang putri. Kebetulan saya kebagiannya kan karena saya putra, saya ngajarnya di putra. Tapi di situ tetap campur-campur, ada juga kok yang putri-putrinya ikut gitu. Dan untuk pengajarannya itu sebelum mengajar kami say hello dulu ke situ. H-1 ya kalau nggak salah. Ya jadi kami sebelum mengajar H-1 kami ke situ dulu buat kenalan dan buat nyari tahu nih seperti apa anak-anaknya. Karena kan nggak mungkin kita langsung datang langsung gitu mengajar dulu. Nanti kata Assalamualaikum gitu. Apaan nih gitu ya. Karena itu sangat penting terutama untuk memperkuat bonding kami dengan anak-anak, terutama untuk mengetahui kondisi yang ada di panti asuhan itu seperti apa. Jadi kami bisa mempersiapkan. Jadi kami juga bisa merancang strategi gimana nih caranya biar pengajaran ini bisa berjalan dengan baik. Tapi untuk mata pelajarannya saat ini emang fokus di bahasa Inggris saja kah atau ada yang lain lagi nih? Untuk saat ini fokusnya karena ini masih batch pertama. Jadi fokusnya
itu di bahasa Inggris dulu. Oke, kalau mengelompokkan segmen usia gimana waktu ngajar? Kan kalau di panti asuhan pastinya nggak semuanya serentak ya, umurnya 10 tahun. Tapi ya paling nggak mereka mungkin kisarannya ada 8 sampai 12 tahun gitu kan ya. Nah gimana kalau dari Banua Mengajar sendiri mengelompokkan Kalau gitu? dari Banua Mengajar itu sudah koordinasi dengan panti asuhannya dan untuk pembagiannya itu per kelas. Jadi ada yang ngajar untuk kelas 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5, 6, 7, 8 SMP ada juga. Reja sendiri kebagian di mana? Saya kebagian di kelas 5 sampai 6. Oh, iya, peralihan itu. Itu semester itu tanggung itu udah anak kecil bukan tapi yang udah remaja bukan juga. Iya. Dan untuk mata pelajaran yang lain sebenarnya nanti bakal ada juga coming soon ya. Tapi yang masih ongoing itu bahasa Inggris, nanti akan ada juga mata pelajaran yang lain dan itu akan merekrut anak-anak muda yang berkuliah juga ataupun yang ingin mencari kesibukan dan ingin mengajarkan mata pelajaran yang mereka suka itu. Jadinya kan bisa menyalurkan bakat, bisa menyalurkan ilmu dan lain sebagainya sehingga kita ini bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama, terutama untuk anak-anak panti yang jujur saya itu agak sedih lihatnya itu karena cerita mereka itu ada yang memang ditelantarkan dari orang tuanya sejak kecil, ada yang memang punya masalah berat dengan keluarganya. Jadinya saya makin tergerak untuk membimbing mereka, membantu mereka. Mungkin tidak bisa membantu yang banyak banget ya. Cuman setidaknya saya bisa berkontribusi sedikit walaupun 0,1% itu juga kontribusi namanya dan itu kita perlu bersyukur karena kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik sama orang, terutama untuk anak-anak. Dan ya untuk kedepannya saya harap semoga mereka ini bisa sukses. Nah, kalau mereka bisa sukses kan kita menjadi makin bersyukur lagi dan ada kepuasan tersendiri karena wah mereka bisa keluar negeri nih sekarang. Dulu waktu mereka masih belum tahu bahasa Inggris, aku pernah ngajarin mereka loh. Itu menjadi sebuah reward yang yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata seperti itu. Iya, tapi kan untuk kontribusi di bidang pendidikan ini bukan sedikit, ini banyak banget malah ya. Investasi terbesar malah ya untuk anak-anak di sana. Kalau kata orang adalah investasi seumur hidup ya. Iya benar. Harus kita tekun buat belajar juga. Nah, Reja sendiri mengajar di kelas 5 dan 6 ya tadi ya? Iya. 5 dan 6. Boleh dong ceritain ke kita yang ada di sini, pemirsa yang ada di sini gimana serunya mengajar di kelas tanggung seperti itu? Apa aja pengalaman yang Reja dapat? Entah sebenarnya aduh susah banget ini ngontrol anak-anak ternyata karena mereka bukan anak kecil lagi ya. Bisa dibilang itu remaja tanggung ya. Iya, jadi gimana tuh ceritanya? Ceritanya itu kenapa ini gampang-gampang susah ya kalau Nah kan ada gampang-gampang susah kan? Iya, kenapa saya lebih banyak lebih banyak nyebut gampangnya karena ya sebenarnya ngajar itu gampang gitu. Yang susah itu menghandle mereka, menertibkan mereka karena anak-anak apalagi anak-anak panti asuhan tuh ributnya gitu lah ya. Anak kan biasanya gitu juga. Karena dalam menertibkan anak-anak tuh mau nggak mau saya harus kerasin suara saya dikit, diam atau ya perhatikan atau mungkin saya biasanya cuma gini. Betul, tepuk pramuka. Bukan ya? Enggak, cuma tepuk tangan, nyaring nanti kan perhatian mereka bakal teralihkan, terfokus lagi jadinya. Oke, tapi kalau sistem mengajar Reja sendiri gimana? Tuh kan biasanya kalau guru sendiri lah nih ya punya cara mengajar yang berbeda-beda punya model nih. sendiri nih untuk mengajarnya. Karena Reja kan udah survei nih gimana karakter anak-anak yang ada di sana, kebutuhan mereka. Mungkin Reja punya cara mengajar yang berbeda gitu? Sebenarnya ini saya terapkan di semua tingkatan ya, nggak cuma di anak-anak, nggak cuma di orang dewasa ataupun orang tua. Saya itu selalu mengutamakan interaksi atau pembelajaran yang interaktif. Karena kalau pembelajaran satu arah dan kita pembawaan ini terlalu serius, kaku ya? Iya kaku, itu nggak bakal masuk jadinya dan mereka juga nggak bakal enjoy. Jadi saya harus mau nggak mau seperti kayak membaur dengan mereka gitu ya. Apalagi kan anak-anak ya, kita alpha. Jadi saya itu juga harus tahu gimana nih apa aja kesukaan mereka gitu ya. Gimana caranya biar mereka ini bisa engage dengan with our class gitu ya. Karena jujur kalau kita itu memaksakan satu metode itu nggak bisa. Nah, kita harus menyesuaikan dengan audiens dan kebetulan audiens saya ini anak-anak kelas 5 sampai 6. Jadinya saya itu sedikit-sedikit ngejokes dengan humor-humor yang relate dengan mereka. Terus juga kalau saya ngajar itu biasanya saya peragain gitu loh, nggak cuma ngajarin ini bahasa Inggrisnya ini artinya ini. Itu kan memang bisa, cuma kayak kurang efektif karena anak-anak itu butuh visualisasi. Dan mereka lebih senang bermain sambil belajar bermain sambil belajar, learning by doing. Jadinya
kita tuh harus berusaha ekstra seperti beradaptasi itu. sama mereka jadinya. Beradaptasi sama mereka dan alhamdulillah karena saya extrovert parah ya saya lanjutin aja gitu loh. Jadi gampang. Berarti cocok banget tuh udah di posisi mengajar anak-anaknya lah ya. Iya, saya emang suka bermain dan belajar sama anak-anak. Terus juga apa ya, kadang-kadang tuh saya nggak yang suka apa ya serius-serius amat. Kadang kayak saya juga bisa bercanda sedikit-sedikit seperti itu. Nah, kita akan mengulik lagi kisah Reja bagaimana mengajar bersama anak-anak sana, Mela ya. Betul. Dan kita akan iklan sebentar, tetap bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar. Oke pemirsa, masih bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar. Kita masih bersama seorang relawan pengajar, Benua Mengajar, Reja Pratama, yang memang banyak pengalaman mengajarnya di Benua ini, Mela ya. Betul sekali pemirsa. Dan tadi kita juga udah sempat ngomongin gimana proses Reja waktu ikut seleksi sebagai tutor di Benua Mengajar. Terus tadi juga sempat diceritain Reja gimana sih cara dia ngajar buat lebih dekat ke anak-anak muridnya. Nah, kita masih akan tanya-tanya lebih lanjut pemirsa tentang bagaimana sih pengalaman-pengalaman menarik Reja saat menjadi relawan di Benua Mengajar sendiri. Kita lanjut ya, Le? Lanjut, tapi sebelum lanjut kita gimana kalau ngobrolnya sambil minum kopi aja? Reja bisa minum kopi? Bisa banget dong. Bisa banget. Iya. Anak muda mana yang gak suka kopi? Betul, Gen Z. Berapa shoot nih? Berapa shoot? Satu shoot? Dua shoot? One shot ya? One shot. Iya, one shot. Ya, Kalau one shot dia nanti nggak bisa ngomong lagi. Iya benar ya. Sambil ngobrol ya sama Mela ya. Iya. Aku beliin kopi buat Reja Dan ya. pemirsa jangan lupa kita juga live langsung di YouTube TVRI Kalsel. So buat teman-teman nih yang pengen nyapa Reza, yang pengen bertanya juga lebih lanjut tentang pengalaman Reja selagi mengajar di Benua Mengajar, bisa aja langsung komen di YouTube kita. Sekali lagi di TVRI Kalimantan Selatan. Oke, kita balik ke Reza. Reja tadi udah Reja ceritain kan gimana sih sebenarnya sistem Reja mengajar untuk lebih dekat ke anak-anak murid Reja gitu di saat sedang melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Nah, kalau boleh diceritain nih, karena tadi kan program ini sendiri baru berjalan kurang lebih 1 bulanan ya. 1 bulanan. Kalau misalnya 1 bulanan untuk jadwalnya sendiri itu kayak gimana? Entah itu setiap hari kah atau mungkin berapa kali seminggu dan juga berapa jam biasanya? Oke, jadi karena ini programnya cuma program volunteer dan free ya, for free, gratis. Dan kami sebenarnya sebagai volunteer itu sudah diwanti-wanti oleh foundernya atau mentor yang mengajar kami, ya kalian gak apa-apa nih, kalian gak dibayarin. Oh gak apa-apa sir, karena saya memang pengen ikut dan sistemnya volunteer ya. Volunteer kan emang volunteer dan selagi nggak tiap hari itu nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa katanya. Program ini kita adakan di weekend aja, biasanya di hari Minggu. Jadinya programnya itu berjalan setiap 1 minggu sekali dan itu diadakan di hari Minggu siang. Karena biar nggak mengganggu jadwal kerja aja sih, jadwal kerja beliau dan tutor-tutor lain termasuk saya juga. Dan aktivitas anak-anak di panti asuhan juga kan ya, mereka kan juga beraktivitas pastinya. Kalau di weekday mereka pasti di weekday maksudnya punya kesibukan masing-masing gitu kan. Kalau di weekend mereka kan juga harus sekolah kan ya? Iya, mereka juga harus sekolah dan mereka juga harus mengerjakan hal-hal lainnya seperti ini dan itu. Jadinya kalau di weekdays ya itu tidak memungkinkan. Makanya dipilihlah hari Minggu karena hari Minggu ini kan orang-orang pada libur ya, orang-orang pada santai dan daripada cuma nyantai-nyantai doang, nggak ngapa-ngapain, mending belajar bahasa Inggris gitu ya. Dan pihak pihak panti asuhannya juga menyetujui hal itu. Dan anak-anaknya juga excited, alhamdulillah gitu ya. Itu yang membuat saya makin semangat untuk ikut kegiatan ini dan mengajarkan mereka bahasa Inggris karena mereka itu setiap kali datang selalu kayak selalu kayak nyamperin rame-rame menyambut ya. Iya gitu ya. Iya rame banget pasti ya. Bahkan saya pertama kali datang mereka itu kayak langsung pada belum kenalan nih, mereka langsung nyamperin, langsung datang, langsung muluk-muluk. Masya Allah, saya bilang Masya Allah nih anak-anak sukses nih di masa depan. Iya, saya ngelihat muka-muka mereka tuh kayak wah mereka ini ada harapan Raja ya. Ada harapan gitu ya, karena setiap kali saya ke panti asuhan saya itu selalu terbayang anak-anak yang istilahnya mengalami masalah yang berat di keluarganya dan mereka harus dibawa oleh panti asuhan untuk dijaga dan dibina dan dirawat. Dan ketika mereka itu ketemu orang lain, karena mereka kan tidak punya kasih sayang orang tua, tidak pernah merasakan yang namanya peran orang tua. Jadinya kalau mereka ngelihat orang dari luar itu tuh mereka pasti kayak excited gitu ya, kayak nyari perhatian dan lain sebagainya. Ya, jadinya mereka itu kayak manja-manjain kita gitu loh, kayak
Kak ini Kak, sampai ada yang bahkan manjat-manjat bulu saya gitu loh, untuk setan gitu loh. Ada yang mau banting gitu enggak ya? Tapi enggak sih. Itu avatar dong. Avatar kalau gitu ya. Udah beda lagi genrenya. Itu beda lagi itu. Avatar lagi. Disambutnya mereka kayak gitu ya. Mereka excited banget ya mereka ya. Dan dari awal bahkan. Kalau sekarang kan maksudnya kamu udah 1 bulanan ya, udah kenal, udah bondingnya dapet. Tapi bahkan dari awal mereka juga excited banget. Excited banget. Karena mereka tuh tiap kali ada orang luar datang, mereka pasti kayak menyambut, gitu. Pasti menyambut dengan hangat. Tapi saya nggak expect aja gitu bakal serame itu gitu loh. Tapi kita jadinya kayak lebih semangat gak sih? Jadinya kayak lebih kayak wah disambut, dihargai banget nih. Di satu sisi saya kaget, tapi di sisi lain saya jadinya makin semangat dan senang tentunya. Karena wah mereka ini memang bener-bener mau nih. Iya, disupport ya, energi positif. Wow. Kita minum dulu ya, silakan ya. Mari Reja ngopi dulu, pemirsa ngopi juga jangan lupa di rumah ya. Biasanya 1 hari di weekend itu berapa jam ngajarnya, Reja? Kalau untuk durasi ngajar ya, Iya. itu karena ini masih anak-anak ya, jadi nggak usah yang lama-lama banget, tapi jangan yang sebentar banget juga gitu. Jadi kami ngambil jalan tengah itu cuma 1 jam atau kurang ya. 45 menit sampai 60 menit. Itu kayaknya udah cukup ide buat anak-anak. Karena kalau basicnya kursus ya. Iya, karena ini memang dari awal ya, memang tidak mau yang terlalu lama gitu kan. Kalau kelamaan kan anak-anak bakal jenuh juga gitu loh. Walaupun mereka kita suruh ajak main games, kita suruh have fun, tapi kan mereka juga bakal capek gitu. Karena belajar itu lumayan menguras tenaga juga ya. Apalagi kan kalau di siang hari yang jam-jam tidur. Karena saya ngajarnya di jam 2 sampai 3 siang. Itu kan jam-jam kita tidur ya. Jam ngantuk-ngantuknya tuh biasanya. Gitu. Jadi karena jam-jam segitu biasanya mereka tidur, terus karena ada program ini mereka disuruh untuk ikut belajar. Tapi alhamdulillah mereka seger-seger semua sih, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang nggak ada yang kelelahan atau gimana. Kalau sama tutor lainnya, maksudnya kalian sama-sama ngajar di hari Minggu di jam yang sama? Di hari yang sama, di jam yang sama. Berarti bisa dibilang jumlah murid nggak dong yang dibagi-bagi ya per tutor gitu? Iya, benar. Tapi sejauh ini untuk jumlah murid berapa banyak Reja? Kira-kira? Setiap pertemuan yang saya ingat itu sekitar 15 sampai 20 orang. Iya, dan itu lumayan. Itu lumayan ya. Itu lumayan melelahkan sih ya, dan lumayan challenging juga. Sebenarnya saya juga sudah pernah menghandle murid yang isinya 30 kan selama PPL ya. Karena kami magang, kami kan wajib ya. Iya, itu kan wajib. Mau nggak mau kami harus ngelakuin itu kan. PPL-nya apa? SMP? SMA lagi. SMA lagi. Iya, SMA itu masa-masa peralihan juga tuh dari anak remaja menuju ke dewasa. Itu juga lumayan challenging juga, tapi mereka itu lebih enak ditertibkannya karena mereka udah gede. Kalau anak-anak ini kan mereka berisiknya luar biasa. Mereka masih senang main ya biasanya. Mereka masih senang main. Ikut main juga loh. Iya, maka dari itu saya itu kalau ngajarin itu nggak yang full materi, enggak. Saya selipkan beberapa game, saya selipkan beberapa istilahnya kegiatan-kegiatan yang bikin mereka itu jadi gerak gitu lah. Jadi mereka bisa senang belajar bahasa Inggris dan bisa lebih cepat paham. Karena kalau cuma teori, itu takutnya mereka nggak bakal ngerti, bosen, terus juga ngantuk ya. Terus kalau nggak ngapa-ngapain itu nggak seru gitu loh. Karena kan mereka pasti nyari serunya kan. Kalau nggak seru, buat apa aku ikut ini gitu loh. Iya, karena kan di pikiran mereka pasti tuh ada yang berpikiran kayak gitu. Bukan ada lagi, malah sebagian besar kayaknya pasti pikiran kayak gitu. Kalau nggak ada permainannya nggak seru nih. Maka dari itu kan kami sebagai tutor mau nggak mau harus mencari cara gimana caranya bikin mereka supaya bisa excited, bisa enjoy, bisa menerima materi, belajar, tapi juga bisa sambil seru-seruan. Kita pun juga mau menyapa nih teman-teman yang nonton di YouTube-nya lah ya. Ada yang komen juga nih, kita bacain dulu sebentar ya. Ini dari Erini JS3519 ya. Go Reja. Kenal sama Kak Erini? Itu salah satu mentor kami juga. Ini dia nanya nih, tapi itu belum kita jawab pertanyaannya. Malah ini ada tayangan lihat kayak pemirsa. Ini saat Reja lagi mengajar ya. Iya. Boleh dong Reja diceritain ini waktu ngapain? Ini di panti asuhan ya? Iya, ini pas kegiatan ngajarnya. Ini lagi bagi apa nih? Bagi rapot ini. Bagi rapot. Bukan, itu lagi bagi lembar jawaban soal. Jadi saya itu kalau ngajar, saya nggak mungkin bawa tangan kosong. Nggak mungkin bawa materi aja. Saya juga perlu menyerahkan
sebuah latihan kepada mereka. Ada prakteknya gitu ya? Iya, ada praktek. Itu praktek yang tertulis. Nanti ada juga praktek yang sambil main. Iya. Tadi ada juga sweet ya? Anak didiknya sweet satu sama... Sweet itu buat nentuin pemenang. Karena gamesnya seri. Iya, jadi buat mempersiapkan sweet waktu. aja? Sweet aja ada. Bingung aku. Iya. Kalian sweet aja udah. Padahal mereka seri. Emang gamenya kayak gimana sih? Game apa waktu itu kemarin? Kayak tebak-tebakan kata, tebak gaya. Pakai bahasa Inggris kan? Pakai bahasa Inggris. Terus seri. Iya, terus seri karena waktunya mau habis dan mereka saya lihat mau pulang juga. Udah kalian sweet aja. Nanti pemenangnya yang menang saya kasih hadiah, yang kalah maaf ya. Lani, soalnya kalau misalnya nggak sweet nanti kalau dua-duanya ambisius bisa sampai malam kelasnya. Iya. Reja ya pusing saya ya. juga pengen pulang. Nanti kita kembali ke YouTube lagi nih ya. Ini hari ini J ini katanya mau nanya, nanti bakal ada batch 2-nya nggak? Apakah mengajar bahasa Inggris aja katanya? Oke, jadi kan saya sudah mention sebelumnya. Iya, udah kita obrolin juga kan ya masalah bahasa lain. There will be upcoming batch actually. Jadi akan ada batch-batch selanjutnya. Batch 2 suksesor kami lah lebih karena kan kami perintis gitu ya. Sudah pasti mengharapkan adanya seorang penerus. Dan saya juga sering cerita sama Mr. Ryan selaku founder English Benua, kata beliau nanti bakal mengadakan batch 2 dan akan melibatkan mata pelajaran yang lain. Iya, seperti bahasa Indonesia, IPA, matematika, yang umum nggak cuma bahasa Inggris gitu. Cuman karena beliau itu basicnya adalah bahasa Inggris, jadi yang diutamakan adalah bahasa Inggris dulu. Benar. Dan harapannya sih semoga bisa terlaksana juga gitu. Karena selain bahasa Inggris, mata pelajaran lain juga penting, terutama matematika, bahasa Indonesia. Meskipun ya kita semua tahu ya stereotip matematika itu susah, matematika itu buat apa sih belajar matematika? Tapi karena beliau memang ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk mengajar, untuk berkarya, untuk menyalurkan bakat di kegiatan ini. Maka dari itu beliau juga ingin membuka kesempatan bagi mereka-mereka yang ingin bergabung nantinya, terutama mata pelajaran umum yang bisa kita jumpai di sekolah. Intinya adalah 4 mata pelajaran ujian nasional ya. Mata pelajaran ujian nasional. Mata pelajaran eksak ya pastinya. Artinya ada kemungkinan batch 2-nya dibuka ya? Iya, bukan ada kemungkinan lagi sih. Lebih tepatnya memang sudah direncanakan itu. Dan materinya bakal berkembang lagi tuh. Bakal berkembang lagi. Karena melihat batch pertama ini bisa dibilang berhasil ya, Reja? Iya. Sampai sekarang bisa dibilang berhasil. Sejauh ini alhamdulillah bisa dikatakan lumayan berhasil. Makanya udah ada wacana mau batch 2 lah nih, gitu ya berarti. Dan kemarin saya juga sempat lihat postingannya Mr. Aprian ya. Beliau itu sedang mendatangi sebuah panti asuhan. Saya lupa namanya itu panti asuhan apa. Tapi di situ beliau nulis di caption beliau upcoming. Upcoming batch coming soon. Banua mengajar by English Banua batch 2 ya. Tapi kalau pengen tahu info soal itu kemana menceknya? Itu bisa di-follow di akun Instagram Banua Mengajar. Silahkan dicari di Instagram. Jangan lupa di-follow, like, dan juga disebarluaskan lagi biar makin banyak yang tahu apa itu Banua Mengajar. Itu udah subscribe gitu ya. Tapi kalau ngomongin bahasa Inggris nih Reja ya, kira-kira untuk anak-anaknya gimana responnya pas belajar bahasa Inggris? Apakah mereka kayak ada penolakan kayak susah gitu, atau ternyata semuanya pada bisa nih? Bukan penolakan sih, lebih tepatnya mereka masih ada yang terbawa stereotip gitu. Apa tuh stereotipnya? Susah nih belajar bahasa Inggris. Kata dia ini sebenarnya bisa bahasa Inggris Kak, tapi mengucapkannya itu yang nggak bisa. Katanya terus katanya juga kadang bisa tepung hurufnya kalau jarang banjar. Ketuker. Hurufnya bisa ketuker. Karena kan bahasa Inggris ini beda sama bahasa Indonesia. Abjadnya ya. Abjadnya beda. Terus penyebutannya kan kalau di bahasa Indonesia itu A, B, C, D. Kalau di bahasa Inggris kan A, B, C. Jadi di alfabetnya aja udah beda. Jadi itu yang bikin mereka itu merasa kesulitan katanya. Tapi saya bilang, oh don't worry, gak apa-apa nanti kakak ajarin gitu loh. Sama-sama kita belajar. Gak apa-apa, jangan takut, bahasa Inggris itu seru kok gitu loh. Ya dan saya juga coba menerapkan strategi pembelajaran yang benar-benar terstruktur. Maksudnya nggak langsung ke materi yang berat, tapi ke materi yang paling mudah dulu, yaitu ABC. Makanya di pertemuan pertama, saya mengajarkan alfabet dari ABC dulu karena itu paling penting. Kalau mereka nggak tahu alfabet, gimana nanti mereka buat pronounce kata-kata, buat nge-pronounce vocabulary yang ada di bahasa Inggris itu. Berarti itu tahap awalnya benar-benar basic sekali ya, Reja? Sangat-sangat basic ya. Dan itu berapa lama itu? Maksudnya kan udah berapa kali pertemuan sih sekarang?
Karena 1 bulan dan 4 ya, setiap minggu itu cuma 1 kali, jadi 1 kali 4 pertemuan. Dan itu juga apa tadi pertanyaannya ya? Saya lupa ya. Gimana perkembangan mereka? Udah, Ya, maksudnya satu kali mengajar itu apakah di satu tema? Karena kan gimana ya, kalau ngomongin tentang bahasa Inggris itu seperti yang Reja bilang tadi. Kita balik lah ya, karena ini dari point of view anak-anak susah-susah gampang. Susah gampang. Kalau Reja kan gampang-gampang susah ya. Kalau ini kita susah-susah gampang lah ya. Jadi sebenarnya anak-anaknya itu sudah lumayan bisa, sudah lumayan tahu basic. Karena pembelajaran di sekolah. Sama juga karena ini adalah era digital ya. Oh iya. Hampir semua orang itu punya handphone. Betul. Dan di game biasanya juga. Biasanya mereka main game atau scrolling di media sosial. Jadi kan exposure mereka terhadap bahasa Inggris itu lebih baik dan lebih banyak daripada kami-kami yang dulu gitu loh. Karena kan kita-kita di 2010-an itu masih masih belum terlalu banyak yang megang handphone. Bahkan kalau ada yang megang handphone pun biasanya dibatasi. Karena saya dulu jujur waktu saya masih SD itu orang tua saya cuma ngebolehin megang handphone itu cuma Sabtu dan Minggu. Kalau Senin sampai Jumat nggak boleh. Dan gitu. kalaupun boleh, internet juga udah nggak sekarang belum ya. canggih sekarang. Jadi dengan segala kemudahan yang ada, tentunya belajar bahasa Inggris itu pasti sangat jauh lebih mudah dan jauh lebih praktis. Betul. Dan mereka itu sebenarnya sudah bisa, cuman mereka belum ada arahnya. Nah di situ tugas kami untuk mengarahkan mereka. Iya, jangan sampai mereka ini hilang arah. Jangan sampai mereka ini justru belajar bahasa Inggrisnya yang keliru. Maksudnya ya kita tahu sini yang brain rot, anomali gitu, kan ya. Jadinya kita sebagai pengajar itu tugas kita untuk mengalihkan perhatian mereka dari itu. Nah, meskipun kita tidak bisa menghindari saat mengajar bahwa nanti akan ada tuh di antara mereka yang asbun, Kak, anomali ini bahasa Inggrisnya apa, Kak? Kadang ada loh yang kayak gitu, tapi untungnya di kelas saya nggak ada. Untungnya tutor saya yang belum aja lagi nih. Semoga nggak ada sih. Semoga nggak ada. Anomali itu kan mereka lebih senang liatin kayak gitu kan daripada belajar bahasa Inggris. Jadi tugas kami di situ adalah coba untuk sedikit demi sedikit mengalihkan perhatian mereka agar bisa untuk memulai belajar dari materi bahasa Inggris yang memang benar-benar bahasa Inggris gitu. Lebih terstruktur ya. Lebih terstruktur. Yang arahnya lurus gitu. Betul. Ya, belok-belok ya. Bukan belok-belok. Iya, kalau belok-belok tuh nanti takutnya hilang arah gitu benar. ya. Oke, bisa kita akan lanjut lagi membahas tema pada hari ini. Jadi kita break sebentar Mela ya. Tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Pemirsa pasti bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Kita masih bersama Reja Pratama ya, seorang pengajar di Banua, relawan yang luar biasa Mela ya. Betul sekali, kita udah banyak banget juga dengerin pengalaman-pengalaman Reja, tapi masih belum selesai sampai di situ lah nih. Benar. Karena kalau ngomongin pengalaman itu nggak ada habisnya ya, apalagi kalau misalnya tentang relawan. Bahkan Reja di awal tadi udah bilang ketika kita tanya nih, pengalamannya ada apa aja tuh, dia langsung jawab, wah banyak banget. Iya kan ya? Iya, makanya. Jadi banyak banget itu yang bakal kita tagih hari ini. Benar, kita ulik ya. Tapi dari segi pengalaman Reja sendiri ini selama ngajar di Banua mengajar ini, ada nggak pengalaman unik waktu Reja ngajar di kelas di panti asuhan antara interaksi Reja dan entah mungkin siswanya kah atau pengalaman apa gitu. Kalau untuk dengan siswanya, karena kami cuma ketemu 1 jam aja ya. Jujur, saya kurang terlalu ingat juga. Tapi kan ada beberapa siswa yang memang sudah lumayan menguasai. Dan ketika saya tanyakan, ketika saya ajarkan bahasa Inggrisnya, ternyata dia udah tahu gitu loh. Wah, jadi ini saya lihat itu sebagai seseorang yang potensial gitu. Jago ya? Iya, lumayan jago. Ternyata dia jadi apa juga, tuh? Ketua kelas dia? Enggak tahu. Kalau nggak salah itu namanya Sylvie. Dia ini memang entah dia ini memang suka bahasa Inggris atau memang kepengen jago bahasa Inggris. Tapi ketika saya ngajar, itu yang paling banyak jawab itu dia gitu loh. Dan ketika saya tanya ini bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya what artinya apa? Kalau kemarin itu misalnya saya ngajarin verb ya, kata kerja. Kata kerja verb itu sebenarnya saya ngambilnya yang paling simple aja gitu ya. Dan yang paling susah itu kalau nggak salah wake up, bangun tidur ya. Dan ternyata dia tahu gitu loh. Wake up. Sylvia sendiri kelas berapa? 5, 6? 6 kayaknya. Udah mau masuk SMP itu, peralihan kayaknya. Menempuh pendidikan formal juga kan ya?
dari sekolah-sekolah mungkin udah belajar gitu. Iya. Tapi pernah ada nanya nggak gitu? Maksudnya kan kadang kalau yang namanya anak murid, nggak usah anak-anak ya, kita aja biasanya bakal jauh lebih tahu kalau kita emang suka atau excited atau punya rasa penasaran yang tinggi terhadap hal tersebut. Nah, kalau itu sendiri gimana? Pernah ada interaksi gitu nggak sih? Maksudnya yang menarik, Reja? Jujur sejauh ini kalau sama anak-anak itu belum terlalu ada, karena kan kami ketemunya cuma pas ngajar, terus ketika kami selesai ngajar mereka biasanya langsung pulang gitu. Paling kalau ngobrol-ngobrol dikit ya nggak terlalu lama juga gitu ya, jadi nggak terlalu ada yang nggak terlalu ada interaksi yang benar-benar intens lah seperti itu. Tapi kalau dengan sesama tutornya, wah itu lumayan banyak, karena setelah ngajar itu biasanya kami ada yang namanya evaluasi. Iya, evaluasi. Itu bagi cerita dong satu sama lain. Berbagi cerita sama lain. Hari ini ngajarnya gimana? Kamu tadi ngapain aja? Makanya tadi Reja tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang anomali ya. Iya, gitu loh. Kan di situ kami cerita sama lain, pengalamannya hari ini gimana, terus juga anak-anaknya tadi gimana, excited enggak? Terus juga tantangan yang dihadapi selama pengajaran itu apa aja. Dan di situ jujur merupakan salah satu momen yang paling saya suka dan paling saya tunggu-tunggu, karena kita bisa tahu nih pengalaman dari tutor-tutor lain tuh kayak gimana gitu loh. Kita bisa tahu nih mereka ini cara ngajarnya kayak gimana. Terus tantangan yang dihadapi seperti apa. Jadinya kita kan bisa bertukar cerita, bertukar pikiran, kayak berbagi masalah satu sama lain dan mendiskusikannya supaya nemu nih jalan keluarnya gitu loh. Nah, kalau ngomongin tentang tantangan ya, baik dari tantangan versi Reja sendiri nih secara personal sebagai tutor, atau mungkin tantangan dari tutor-tutor lain, karena kan tadi udah ada evaluasi bareng juga, ngobrol juga, kira-kira apa nih selama menjalani peran sebagai tutor di Banua Mengajar ini, Reja? Tantangannya ya, kalau dari saya itu lebih ke menertibkan anak-anaknya sih tadi ya. Iya, negurin anak-anaknya. Apa itu? Harus bisa menjaga emosi, lebih stabil. Iya, harus bisa menjaga emosi, terus juga sabar, harus lebih tegas. Jadi karena kan saya terbiasa ngajar di sekolah sama di kursus private yang lebih tenang gitu ya. Pas ngeliat karena mereka muridnya lebih sedikit ya. Muridnya lebih sedikit dan mereka itu memang benar-benar mau belajar bahasa Inggris itu. Sedangkan mereka ini kan campur-campur. Ada yang memang benar-benar mau, ada yang memang benar-benar setengah-setengah, atau bahkan ada yang cuma dipaksa gitu loh. Jadinya kita nggak bisa menyamaratakan kan. Di situ nanti bakal ribut. Ya mau nggak mau sih harus tegasin gitu loh. Bukan tegasin yang marah-marah, tapi lebih kayak ayo. Tegas gitu ya. Iya, perhatian, attention biasanya saya gitu sih motivasinya. Attention please gitu lah. Hello. Biasanya saya nyaringin aja suaranya gitu, dan ketika saya panggil ya mereka bakal langsung fokus lagi ke depan gitu loh. Karena mereka itu bahkan ada sampai lari-lari, berkelahi, ada yang sampai berbaring, ya Allah. Reja tuh yang sampai berkelahi itu kenapa, Reja? Malah kayak wasit jadinya ya. Makanya kenapa itu mereka bukan berkelahi rebutan pemain Piala Dunia atau gimana itu? Iya, nggak tahu juga saya. Ada konflik lah. Iya, kayaknya ada konflik dan ada aja anak-anak ya. Ada aja anak-anak ya. Untungnya permasalahannya nggak yang serius amat ya. Jadi setelah dipisahin, kamu duduk sana, kamu di sini. Jangan gabung. Nanti berantem lagi. Awas kamu. Saya bilang kayak gitu. Iya, itu sih yang paling susah. Itu tantangannya aja ya. Tapi itu untuk secara personal ya, untuk Reja. Tapi kalau secara garis besar mungkin dari teman-teman tutor yang lain, kira-kira masalah apa gitu? Yang sama. Apa ya? Kalau dari tutor-tutor lain yang saya dengar, dan sebenarnya saya juga mengajar di panti asuhan yang putra itu ada yang lain, Dokter Nia tadi kan, tidak cuma saya. Jadi beliau itu ngajar setelah saya, dan ketika saya lihat chaos banget. Iya, anak-anaknya ribut banget gitu loh. Berapa orang sih? Sama. Itu kelas lain? Itu kelas 1 dan 2. Wah, wajar sih. Wajar waktu dengar kelasnya lah ya. Wajar sih. Makanya jadi lagi generasi emas lah nih. Iya, makanya sudah merupakan pilihan yang tepat untuk beliau mengajar di kelas 1 dan 2. Gak kebayang kalau saya ngajar di situ. Gimana tuh nanti pennya? Ikut chaos juga. Iya, ikut chaos juga. Itu harus beda lagi dong ya trik mengajarnya. Kalau itu mah bisa dibilang tuh bayi semua isinya lah nih. Kelas 1 yang baru masuk sekolah kayaknya. Iya, saya di belakang aja ngeliat, Masya Allah, kata saya, chaos banget, anak-anaknya ribut banget gitu ya. Gak kebayang kalau saya ngajar itu tuh. Untung kelas saya ribut juga sih, tapi ya masih bisa dikondusifkan seperti itu. Oke, besok juga Reja sama Kamela. Ini ada kita satu lagi penonton di YouTube, ada dari Hairul Ramadhania 6074. Mau nanya nih ya,
Ditunggu banget Kak katanya batch 2-nya. Itu nanti apakah ada seleksi gitu atau gimana? Lalu sesuai pengalaman Kak Reja nih, susah nggak ngajar di panti asuhan selama ini? Oke. Gimana Reja? Nah itu ada 2 pertanyaan nih. Iya, Yang pertama, Seleksi apakah atau ada enggak? seleksi? Itu Batch apa duanya. itu maksudnya untuk relawan ya? Iya. Oke, untuk relawan gimana? Untuk relawan nanti ditunggu aja infonya di English Banua atau di Banua Mengajar. Nanti bakal ada info lanjutan dan kalau ada daftar. Terus jangan tadi nggak ada. gimana, ada seleksi nggak? Seleksinya pasti Pasti ada, ada. karena kan yang daftar pasti lumayan banyak dan dicari itu paling cuma 4 atau 5 orang aja gitu. Jadi Oke. sistem Sedikit seleksi ya. iya yang bener-bener apa ya, bener-bener niat buat berkomitmen ngejalanin- ya. berkomitmen dan bener-bener konsisten dari awal sampai akhir karena Oke. proses seleksinya ya lumayan ketat juga itu. Intinya persiapkan diri aja. Persiapkan diri. Apa yang perlu dipersiapin Reja? Berkas atau apa mungkin nggak ada ya? Enggak, lebih ke SKCK. persiapan Akta rumah, persiapan kemudian akta rumah. kesabaran dalam iya. menghadapi anak-anak. Iya. Iya. Mental ya. Mentalnya Iya. juga harus dipersiapkan. Oke, yang kedua tadi. Yang kedua apa tadi Lan? Yang kedua, Susah nggak pengalaman Kak Reja ngajar di panti asuhan? seperti yang saya bilang sebelumnya, susah-susah apa gampang-gampang susah. Nah dibalik ya. Ayo mau Hampir aja. gampang-gampang susah atau susah gampang Yang nih? bener gampang-gampang susah. Oke. Lebih sedikit belibet maaf. Gampangnya apa, susahnya apa? Gampangnya ngajarnya itu materi yang sudah saya kuasai. Oke, emang linear ya? Memang linear yang sering saya pelajari, yang sering saya lihat. Yang susahnya ya itu tadi menegur anak-anaknya. Oke. Terus juga menengahi mereka kalau ada yang berantem. Jadi wasit ya. Iya, jadi wasit. Tapi kalau Banua mengajar sendiri memang targetnya adalah anak-anak gitu. Targetnya adalah anak-anak dan Oke. pengajarnya adalah anak-anak muda. Biar anak-anak muda ini bisa jadi anak-anak yang produktif Oke. dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Berarti bisa dibilang sampai SMP lah rentangnya ya. 13 tahun Iya. mungkin 12 sampai 13 tahun. Kayaknya seperti itu. Oke. Berarti batch 2 dan seterusnya seandainya masih ada kemungkinan akan terus menyasar target anak-anak gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, tapi nanti pelajarannya bakal berkembang ya, bukan Berkembang, cuma nggak bahasa cuma Inggris bahasa aja. Inggris. Nanti akan ada Ya. juga mata-mata pelajaran yang lain dan akan melibatkan lebih banyak orang tentunya. Oke. Oh iya dan sekali lagi relawannya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda, nggak harus yang masih kuliah, yang baru kerja juga bisa. Karena Ada batas usianya dong berarti rulesnya. Rulesnya mungkin sebagai itu relawan. tergantung bagaimana nanti sistem penerimaannya, Oh, beda-beda ya berarti ya. dan juga seleksinya. Nanti yang diseleksi itu kan yang bener-bener mau nih berkomitmen dari awal sampai akhir, mau ngajar dan konsisten buat ngikutin ini sampai selesai. Oke. Ya, tapi untuk pergerakan Banua mengajar nih apakah cuma di Banjarmasin atau di area seluruh daerah Kalsel nih Reja? Untuk itu jujur saya belum tahu ya, tapi untuk prioritas tentunya kami lebih mengutamakan di area Banjarmasin Oke, dulu saat ini ya, Iya, karena kan kami masih menyambangi satu panti ya, belum lagi panti yang lain, dan ini OTW nih buat ke batch 2 kalau ada lagi tuh panti yang lain. Kalau untuk yang sekarang itu masih diadakan di Panti Asuhan Banua Berkah, dan terima kasih banyak kepada Panti Asuhan Banua Berkah yang telah berkenan untuk menerima kami, yang telah mempersilahkan kami untuk mengajarkan bahasa Inggris secara gratis kepada anak-anak, dan kami harap tentunya ilmu yang kami ajarkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan mereka ke depannya. Oke, luar biasa. Nah kalau Reja sendiri kan udah ikut di batch 1 nih. Pertama. Apakah yang sudah pernah jadi relawan boleh ikut lagi di batch selanjutnya atau mungkin jatahnya cuma 1 kali aja lah ya sebagai volunteer? Kayaknya bukan Masih belum ada aturan nih? Iya, masih belum ada aturan gitu ya. Oke. Cuman kalau untuk kedepannya, kalau kami batch 1 ini sudah selesai, nanti kami tetap bakal jadi bagian dari itu. Mungkin bantu-bantu, atau seperti apa. Kalau ngajar kan, ya sebenarnya kalau mau tuh bisa sih gitu. Nah, cuman kan kita harus ngasih kesempatan ke yang lain juga gitu. Nah, jangan rakus gitu ya. Semuanya diambil gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi alumni mungkin ya. Iya, jadi itu alumni. buat ngumpulin anak muda berbakat baru juga nggak sih Reja? Dan nanti kan, dan kalau kami udah jadi alumni, itu nanti kami bakal sesekali juga ikut ngumpul, ikut ngobrol-ngobrol, Memberi masukan, sharing-sharing, ya, memberi sharing-sharing. masukan sama mereka. Jadinya kami tetap menjadi bagian dari itu juga. Oke. Mengarahkan juga Mengarahkan ya. Tapi juga. selama ini Banua mengajar berapa orang jumlahnya di batch pertama ini totalnya Reja? 4 orang. 4 orang. Iya, ada Volunteer 4 saya, Reja, terus ada Dokter Mia tadi kan. Oke ya. Terus ada Rias dan Kisti. Itu Oke. kami berempat ini. Iya. Nah Reja, kalau misalnya mereka berempat ini nonton program hari ini,
apa yang pengen Reja sampaikan kepada mereka? Sama-sama tim nih kan, sama-sama membangun, sama-sama batch pertama nih. Kalimat semangat deh, karena bisa dibilang masih ada 2 bulan ya untuk ke depan ya. Benar. Apa Reja mau sampaikan apa kepada mereka, Reja? Oke, teruntuk kalian yang sedang nonton saat ini, terima kasih banyak. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian. Dan untuk kedepannya kita masih punya 2 bulan lagi nih. Ayo kita maksimalkan. Ayo kita tingkatkan lagi kualitas pengajaran kita. Dan sama-sama kita mencapai target. Kita harus bisa menyelesaikan ini sampai benar-benar selesai. Dan apa ya, kalau udah selesai kita tetap temenan ya. Kayak mau perpisahan banget ya. Padahal masih 2 bulan lagi ya. Masih 2 bulan. Iya. Oke deh Reja, terakhir banget nih ya. Tadi kan udah harapan nih untuk teman-teman seperjuangan ya. Kalau untuk Reja sendiri nih sebagai mahasiswa semester akhir yang lagi berjuang untuk skripsi dan juga sebagai volunteer ya di Banua Mengajar, ada nggak sih target selanjutnya yang pengen Reja capai ke depannya gitu? Goals ya. Ini sebenarnya sering kami bicarakan juga sih sama mentor, terutama Mr. Aprian ya, karena beliau memang pengen apa ya, nggak cuma ngajar tapi memberikan sebuah output yang berupa hadiah dan kenang-kenangan untuk anak-anaknya. Dan kami itu pengennya bikinnya sebuah modul ajar gitu loh buat mereka baca, buat mereka pelajari ke depannya. Jadi itu bisa dijadikan hadiah sekaligus apa ya, kenang-kenangan dan juga sesuatu yang bermanfaat bagi mereka ke depannya. Jadi target saya itu saya ingin menyusun sebuah modul pembelajaran yang bisa digunakan untuk mereka belajar bahasa Inggris. Keren. Nanti di batch kedua atau kapan kira-kira target penyelesaiannya? Seiring berjalannya waktu? Kayaknya setelah selesai batch 1 ini atau sebelum malah. Iya. Udah langsung mulai penyusunan nih? Iya. Ya, jadi kami semoga lancar ya Reja ya. We are working for it. Oke. Reja semoga lancar dan pastinya buat teman-teman yang jadi volunteer di Banua Mengajar juga. Kalian keren banget, kita doain semoga kalian sukses dimanapun kalian berada dan target selanjutnya itu adalah bikin apa tadi? Modul ya? Ajar bikin modul ajar, semoga berjalan dengan lancar dan juga semoga nanti isinya bermanfaat ya bagi anak-anak yang pastinya sangat memerlukan edukasi dan juga pembelajaran tentang bahasa Inggris dan lain-lainnya. Kita pun juga berharap semoga teman-teman Reja juga ya semangat juga ngajarnya dan terus memberikan dampak kepada anak-anak di Banua kita, Kalimantan Selatan ya. Dan semoga nanti ada perkembangan lagi di pelajarannya Mela. Makin banyak lagi pelajaran yang bisa dibagikan kepada anak-anak di Banua kita Mela ya. Betul sekali. Oke, pemirsa kita sudah berada di ujung acara ngopi. Gak terasa aja ya? Betul banget. Senang banget pasti kita udah banyak banget dapat insight dari Reja terkait dengan pengalaman-pengalaman. Terus kita juga dikasih tahu cerita-cerita baru, cerita-cerita menarik, betul sekali. Dan kita bahkan jadinya tahu kalau Banua Mengajar itu ada ya sebagai salah satu program dari English Banua. Wow, yang pastinya ini salah satu program yang keren banget ya untuk Banua kita. Lani. Dan buat teman-teman yang pengen tahu info lengkapnya bisa kalian cek di Instagramnya Banua Mengajar Reja ya, dan English Banua Mengajar. Ya, Banua Mengajar ya. Banua Mengajar. Jadi ngetes aja doang, fokus enggak gitu. Terima kasih banyak ya. Sukses terus, semangat terus juga ya. Akhirnya Lani pamit. Mela juga pamit. Reja juga pamit. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar. Dadah.